Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hanif Al-Qadri bersama Anda kembali dalam ruang virtual. Kali ini masih dalam mata kuliah yang sama, komunikasi organisasi. Dan kali ini kita akan bahas komunikasi eksternal dalam organisasi. Apa itu konsep komunikasi eksternal? Kenapa komunikasi itu dilakukan dan siapa yang punya peranan melakukan komunikasi eksternal tersebut? Dan yang jelas komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan menentukan tingkat keberhasilan lembaga atau perusahaan. Keberhasilan lembaga atau perusahaan mengidentifikasi atau melaksanakan atau mengelola komunikasi eksternal ini dengan baik mengindikasikan keberhasilan bagi lembaga atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tidak hanya dari sisi material tapi immaterial sekaligus. Kenapa? Yang namanya komunikasi eksternal pada prinsipnya akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak dengan lembaga atau perusahaan di luar organisasi kita. Termasuk yang paling utama adalah para klien, para relasi, dan para konsumen yang justru menjadi market utama dari lembaga atau perusahaan kita. Baik teman-teman mahasiswa, pertanyaan pertama yang harus kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal atau external communication adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan, atau justru ini juga disebut diindikasikan sebagai satu strategi yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang dimanfaatkan oleh satu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjalin, menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan. Tentu saja maksudnya adalah hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Jadi memang tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi tempat kita bertugas. Nah, komunikasi eksternal secara prinsip dalam satu organisasi itu juga dimaknain sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua khalayak. Kita menyebutnya khalayak, berarti semua mereka yang terlibat, yang statusnya di luar lingkup organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi. Nah, komunikasi eksternal diperlukan, sangat amat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar. Dan selain sebagai hubungan timbal balik, yang jelas peran komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap berada sesuai di jalur yang memang diharapkan atau menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan. Dan begitu organisasi pada akhirnya mampu membentuk, mampu melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap kinerjanya dan melihat bagaimana penilaian khalayak terhadap keberadaan organisasi tersebut. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Dan dengan memperhatikan pendapat khalayak melalui komunikasi yang dibina atau yang dilakukan, mereka akan merasa memiliki keterlibatan dan juga akan mempunyai sense of belonging paling tidak, sehingga terciptanya hubungan timbal balik, hubungan baik antara organisasi
dengan mereka, para khalayak di luar organisasi kita. Tujuan dilakukannya strategi atau komunikasi eksternal. Jadi komunikasi eksternal juga dianggap sebagai sebuah strategi yang memang dipilih, yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi ketika memang ini menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, untuk mengantarkan, untuk menyampaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu yang memang ingin diantarkan kepada publik, kepada khalayak. Dan ketika ini dianggap sebagai satu strategi, ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Hampir semua sisi, ketika komunikasi ini dilakukan dengan benar, dikelola secara baik, ketika relasi atau hubungan ini terbangun dengan baik pula, sebesar-besarnya ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga. Nanti kita akan lihat apa saja bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipilih oleh sebuah organisasi, sebuah lembaga, ataupun perusahaan. Teman-teman mahasiswa, yang perlu digarisbawahi adalah tadi saya jelaskan bahwa tujuan dari dilakukannya strategi dalam bentuk komunikasi eksternal ini adalah untuk meraih keuntungan yang seluas-luasnya bagi perusahaan atau lembaga. Kendati demikian, yang namanya komunikasi eksternal itu tidak sama dengan strategi pemasaran, meski komunikasi eksternal adalah sebuah strategi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Kalau kita boleh tarik garis merahnya adalah strategi ini atau komunikasi eksternal fokusnya pada penyampaian value atau nilai dari satu produk kepada orang di luar perusahaan seperti investor, pemegang saham atau pelanggan, termasuk klien, masyarakat umumnya, dan lain sebagainya. Dan biasanya perusahaan akan mencoba untuk memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Pasalnya kenapa? Selain untuk meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Apabila citra perusahaan itu menjadi baik, tentu hal ini merupakan satu keuntungan yang luar biasa bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan atau konsumen atau dari masyarakat umum yang ada di luar organisasi, apakah terlibat secara langsung atau tidak, atau punya hubungan secara langsung atau tidak. Yang jelas mereka memiliki satu kondisi yang ikut serta membesarkan lembaga atau perusahaan kita. Selain itu, melalui strategi, sebenarnya perusahaan melalui komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga atau organisasi sebenarnya juga akan mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita untuk berkembang lebih baik ke depannya. Jadi ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Berkembang tidaknya sebuah lembaga atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh seberapa hebat komunikasi atau terbentuknya, terbinanya komunikasi eksternal dengan mereka-mereka yang ada di luar lembaga atau organisasi kita. Apa saja bentuk dari feedback yang dapat diberikan oleh klien, pelanggan, bahkan dari investor secara langsung dan masyarakat pada umumnya. Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang akan kita bahas, sehingga bisa jadi salah satu di antara sekian banyak jenis itu merupakan komunikasi eksternal yang memang pernah Anda lakukan, pernah Anda dengar, pernah Anda lihat, atau disinyalir, oh ternyata akhirnya Anda mengetahui inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dilakukan atau bisa dipilih. Beberapa di antaranya kita coba bahas. Misalnya yang pertama adalah jenisnya itu bisa website perusahaan atau lembaga. Yang jelas website seringkali identik dengan medium atau media untuk mempromosikan satu produk. Akan tetapi di balik itu, yang namanya website itu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi memang secara sadar itu didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang secara langsung
mungkin tidak akan bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka, tetapi dalam jangkauan begitu panjang melalui website, semua orang bisa tersentuh atau terjangkau. Nah, di dalam website kita bisa memasukkan berbagai macam informasi, berbagai macam pesan mengenai perusahaan kita, mengenai kelebihan-kelebihan produk, jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya memang kita promosikan, kita publish untuk membentuk, bahkan untuk memperbaiki citra perusahaan atau lembaga. Dan dalam konteks public relation, ini menjadi alat bagi si public relation officer. Tapi secara umum dalam konteks komunikasi, ini bagi lembaga atau perusahaan dimanapun, website menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan, memang skalanya lebih luas untuk menerjemahkan semua hal terkait dengan produk, jasa, dan membangun relasi atau hubungan baik dengan semua mereka yang ada di luar perusahaan atau lembaga, sehingga citra lembaga menjadi lebih baik. Bentuk lainnya dari komunikasi eksternal ini adalah majalah perusahaan. Artinya memang kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga, meski memang tidak semua perusahaan punya majalah. Tapi yang jelas majalah adalah satu media dalam konteks media cetak tentu saja, yang dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar, sehingga ini cukup krusial, bisa dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap mereka-mereka yang memang tidak bisa secara mudah kita sentuh melalui komunikasi langsung. Nah, dalam satu organisasi atau perusahaan, peran dari media massa, khususnya majalah perusahaan, ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi kepada khalayak, sehingga mereka lebih mengenal organisasi. Nah, kemudian kolom-kolom majalah dari yang kita desain bisa diisi dengan berbagai macam rubrik, misalnya visi organisasi, rencana kegiatan organisasi, berbagai program, berbagai kegiatan yang notabene sebenarnya mengangkat harkat dari lembaga kita. Ada juga beberapa kelebihan dari majalah sebagai external communication satu lembaga, yaitu lebih menarik, full color, bisa tahan lama, dan isinya bisa dibuat lebih detail sesuai dengan keinginan perusahaan atau lembaga, dan cenderung bisa lebih lengkap dibandingkan media yang lain. Namun kekurangannya ada. Kekurangannya adalah organisasi atau perusahaan memang dituntut memiliki budget lebih yang cukup untuk mencetak majalah secara berkala, karena biaya produksi untuk satu majalah memang tidak kecil. Dan majalah dicetak bukan hanya dalam jumlah yang relatif kecil, justru semakin sedikit dicetak, semakin besar biayanya. Makanya memang salah satu kendala yang dialami oleh lembaga ketika menjadikan ini sebagai salah satu jenis untuk komunikasi eksternal yang dipilih, yaitu tadi terkait dengan budget yang lebih besar. Jenis yang berikutnya adalah press release atau media release. Press release itu dimuat dalam majalah, ya bisa. Namun majalah tidak selalu memuat press release. Seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, press release itu satu berita, satu konteks terbaru yang disampaikan oleh organisasi kepada khalayak, bisa apapun bentuknya. Dapat dipublikasikan melalui televisi, melalui radio, media cetak, termasuk majalah, media online, dan lain sebagainya. Selain berita, dapat pula berisi informasi tentang organisasi yang memang belum banyak diketahui oleh publik, oleh khalayak. Dan biasanya press release hanya fokus pada satu berita penting, sehingga berita dalam press release lebih mudah untuk diingat oleh para klien atau publik, para khalayak kita. Contohnya berita yang dapat disampaikan melalui press release itu ya berita pencapaian organisasi, prestasi organisasi, kegiatan terkini, produk, dan lain sebagainya.
fokus pada satu titik yang ingin dipublish, yang ingin dipromosikan melalui media rilis tadi. Apalagi yang berikutnya, brosur barangkali juga merupakan satu pilihan dari komunikasi eksternal, salah satu jenis. Begitu juga dengan poster. Kalau brosur sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simpel dari yang lain, dan isi dari brosur biasanya langsung menjurus ke satu titik masalah, sehingga khalayak dapat memahami isi secara umum dalam sekali baca. Dan brosur ini biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Tapi itu tadi, kekurangannya adalah gampang dilupakan, gampang dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca atau menerima dari brosur tersebut. Kalau poster hasilnya mungkin lebih maksimal dibandingkan brosur, maka dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang menarik, yang mampu mengundang khalayak untuk memahami maksud dan isi dari poster tersebut. Dan ini merupakan media gambar sebenarnya, jadi mesti didesain dan dimanfaatkan sedemikian rupa. Ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh Anda barangkali sebagai penanggung jawab atau pimpinan lembaga atau perusahaan. Apa saja itu? Konferensi pers juga pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu di mana narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan satu hal yang penting. Tujuan dari konferensi pers adalah untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas bagi orang lain. Dan biasanya konferensi pers ini dimulai dengan pernyataan dari narasumber yang sudah ditentukan, yang dipilih oleh lembaga atau perusahaan, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Berarti mereka-mereka yang menjadi narasumber adalah mereka yang dipersiapkan, yang dipilih sebagai orang yang paling tahu dengan masalah, dengan perusahaan, dengan product knowledge yang akan dicari oleh para jurnalis tadi berbagai macam jawaban-jawaban. Jadi kalau mereka yang terpilih untuk jadi narasumber adalah orang yang tidak tahu dengan perusahaan, ini menjadi satu masalah besar. Dan organisasi menggunakan konferensi pers biasanya untuk mempromosikan produk terbarunya. Ini juga menjadi salah satu pilihan dan bermanfaat untuk semua pihak, baik narasumber maupun para jurnalis, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara jurnalis atau media tempat ruang kita memanfaatkan berita-berita ini untuk dirilis, termasuk dengan para juru tulisnya atau jurnalis tersebut untuk mempublish berita yang kita inginkan. Sehingga ada satu kesepakatan yang sama ketika hubungan baik itu terbangun, dan itu adalah komunikasi eksternal. Dan banyak lain contohnya, kadang-kadang hal sederhana juga merupakan bentuk lain dari komunikasi eksternal yang kadang-kadang tidak kita duga. Misalnya apa? Bakti sosial. Ternyata bakti sosial juga merupakan bagian dari komunikasi eksternal yang kita bangun dengan masyarakat di sekitar perusahaan berada. Apalagi misalnya pameran adalah juga bentuk dari komunikasi eksternal yang kita lakukan secara tidak langsung untuk mempublish, memperkenalkan barang-barang, produk, atau segala sesuatu yang ada di perusahaan untuk dikenali, untuk digambarkan, untuk bisa disentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat atau khalayak di luar organisasi. Live event. Nah, ini juga kalau untuk kondisi sekarang ini jauh lebih banyak dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan-perusahaan besar. Live event lebih menarik, lebih hidup, lebih punya nyawa karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat atau khalayak yang sebenarnya kita bisa jadikan sebagai target market. Nah, live event ini tentu saja mengangkat saat berbagai kegiatan, berbagai acara, berbagai program yang sudah kita desain dalam rangka menyampaikan message atau informasi tertentu terkait dengan produk, tentang perusahaan, tentang ihwal apapun yang ingin kita publish, kita perkenalkan kepada khalayak. Nah, jadi banyak newsletter, apalagi media sosial yang begitu banyak
dan itu merupakan bentuk atau jenis dari komunikasi eksternal. Jadi apapun, kadang-kadang ketika Anda punya sumber-sumber bacaan lain, ya silakan. Ketika base-nya itu adalah menyampaikan, mempromosikan, dan itu merupakan satu strategi untuk membangun relasi, membangun hubungan baik. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal. Nah, ada bagian akhir nanti kita akan coba lihat. Sebenarnya ada tidak alasan yang menguntungkan perusahaan kenapa komunikasi eksternal itu dilakukan? Apa alasannya? Kita akan coba bahas setelah ini. Ada beberapa alasan sebenarnya. Alasan yang bisa menguntungkan perusahaan atau lembaga, kenapa komunikasi eksternal ini dilakukan. Kenapa organisasi atau perusahaan harus mengelola, mendesain komunikasi eksternal ini, dan harus memilih jenis yang tepat ketika ingin melaksanakan atau menentukan media yang tepat untuk melaksanakan komunikasi eksternal ini. Minimal ada dua alasan yang menguntungkan perusahaan. Yang pertama adalah komunikasi eksternal itu adalah untuk membentuk persepsi dan opini publik. Jadi semakin baik kita mendesainnya, semakin siap kita mengelolanya, semakin hebat komunikasi yang dilakukan, maka yang terbentuk adalah persepsi positif, persepsi publik, persepsi khalayak, persepsi investor, persepsi klien, persepsi konsumen, persepsi masyarakat pada umumnya terhadap lembaga atau perusahaan kita menjadi lebih positif. Sehingga akhirnya apa? Ini akan mengangkat derajat, mengangkat nama baik, mengangkat nama besar dan citra perusahaan. Jadi selain strategi penjualan, persepsi dari publik juga mempunyai peran yang sangat besar, yang sangat penting dalam meningkatkan penjualan, bahkan penjualan dari produk yang kita punya. Nah, ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap sebuah brand, kita contohkan perusahaan. Ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik tentang sebuah brand yang kita punya, misal, mereka tidak akan segan-segan untuk membelinya meski dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Brandnya itu dipercaya, kualitasnya bagus, dan mereka tidak akan lagi pernah melirik brand-brand yang lain. Ketika orang sudah yakin, sudah percaya, dan merasakan bahwa tidak ada lagi brand yang lebih baik daripada itu, maka harga menjadi nomor sekian. Dan biasanya yang lebih hebat lagi, satu orang akan menjadi corong promosi yang akan merekomendasikan produk-produk yang kita punya kepada orang lain. Jadi ini adalah iklan berjalan yang gratis yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga. Nah, yang kedua, keuntungan dari kegiatan komunikasi eksternal ini ketika dikelola atau dilakukan secara benar adalah mampu menjangkau pelanggan baru. Ini khusus untuk perusahaan. Pelanggan baru yang selama ini mungkin tidak terdetek atau tidak terjangkau. Tapi melalui komunikasi eksternal yang baik, ketika perusahaan mampu atau lembaga mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternalnya, maka dia akan mampu mendapatkan atau menjangkau pelanggan baru. Alasan lainnya kenapa komunikasi eksternal penting, ya ini tadi, ada pelanggan-pelanggan baru yang belum tersentuh sekarang ingin disentuh. Seperti yang kita ketahui misalnya di era sekarang yang modern, semuanya dapat dilakukan melalui media sosial. Yang tidak tersentuh, yang berada di pelosok, nah sekarang sudah bisa kita tarik. Yang tidak tahu, yang tidak kenal, sekarang kita bisa kenal. Ya, apa sih untuk kondisi online sekarang yang kita tidak bisa sampai ke titik manapun, asal ada sinyal, asal ada internet, semua bisa kita sentuh. Jadi melalui komunikasi eksternal ini sebenarnya dengan kondisi teknologi yang luar biasa sekarang, keuntungan yang paling besar yang dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan adalah mampu menjangkau pelanggan-pelanggan baru yang selama ini tidak terdetek sama sekali.
Oke, baik. Ini bagian terakhir dari komunikasi eksternal dari pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.